Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini saya akan menyampaikan materi web dan paradigmanya. Baik, untuk pembahasannya kita awali dengan pertanyaan, apa sih sebenarnya web itu? Jadi sebenarnya web itu adalah kependekan dari World Wide Web. Nah, pertanyaannya, World Wide Web itu apa? Coba kita breakdown kata per katanya ya. World itu kan artinya dunia kan ya. Kemudian wide itu luas. Lalu web itu sebenarnya kependekan dari spider web atau artinya adalah jaring laba-laba. Nah, maksud dari kalimat ini sebenarnya gini. Diumpamakan dunia itu dibungkus jaring laba-laba gitu ya. Dimana yang menjadi spider atau laba-labanya adalah web server. Lalu kemudian titik-titik yang menjadi node-nya jaring itu adalah klien atau istilahnya adalah web client ya. Nah, seperti itu konsepnya. Lalu di sini antara web server dengan web client itu bisa saling terjadi interaksi dengan saling berkirim data. Nah, data yang dimaksud adalah HTML gitu. Pertanyaannya, HTML itu apa? HTML itu sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Gitu ya. Baik, untuk HTML kita bahas nanti ya. Baik, kita lanjut. Saya akan bahas mengenai bagaimana sih asal-usulnya web itu. Jadi web itu awal mulanya itu dibuat untuk mengatasi kerumitan proses berbagi data di CERN ya. Kita tahu bahwa CERN itu adalah organisasi Eropa untuk penelitian nuklir gitu. Nanti teman-teman bisa browsing ya, CERN itu apa. Nah, ini sejarahnya sebenarnya bisa kita lacak di sini, di websitenya w3.org ya. Nah, linknya di sini, w3.org/history. Nah, di situ ada tahun per tahunnya gitu. Nah, kalau di tahunnya itu kita klik, maka kita akan menemukan data awalnya itu tahun 1980. Di situ kita temukan adanya proposal proyek penelitian Enquire gitu ya, Enquire System. Kemudian ada lagi dokumen tahun 1990. Nah, di sini kita temukan adanya sebuah dokumen proposal ya, yang judulnya itu Information Management Proposal gitu. Nah, baru di situ muncul istilah World Wide Web atau disingkat W3 gitu ya. Kedua proposal ini siapa yang membuat? Yang membuat adalah ini Timothy John Berners-Lee gitu ya, atau biasa dipanggil Tim Berners-Lee gitu. Nah, kemudian dari sini kita temukan lagi dokumen di tahun 1993 ya. Nah, di tahun itu kita temukan adanya surat isinya itu statement concerning CERN W3 software, yang akhirnya software itu dirilis ke publik atau ke umum dengan sebebas-bebasnya gitu ya, tanpa dipungut biaya apapun. Lalu kita temukan dokumen lagi di tahun 1994. Di situ ada sebuah proposal yang berisi kebutuhan untuk membuat konsorsium ya, membuat konsorsium World Wide Web atau disingkat W3C, di mana konsorsium ini nanti bertugas untuk merumuskan standar dari World Wide Web itu sendiri gitu. Nah, dari sini bisa kita amati bahwa ternyata
World Wide Web sendiri adalah awalnya itu proyek intern di CERN tadi ya, atau di Laboratorium Penelitian Nuklir gitu. Lalu ketika dilihat potensinya sangat besar, akhirnya konsep World Wide Web tadi dirilis ke publik supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Nah, gitu kurang lebih asal-usulnya web itu. Lalu setelah itu ternyata berkembang ya. Nah, akhirnya struktur organisasi pengatur standar jaringan itu akhirnya terbentuk juga, mana akhirnya di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya untuk standar jaringan atau protokol TCP/IP yang layer 1 itu diatur oleh IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering gitu ya. Pada akhirnya muncullah IEEE nomor 802.X. Nah, titik X ini macam-macam, ada yang titik 1, titik 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini mayoritas mengeluarkan standar perangkat keras jaringan gitu. Lalu seiring dengan perkembangan internet dan World Wide Web itu tadi, berarti di sini posisinya di layer 2 sampai 4 kalau di protokol TCP/IP. Akhirnya terbentuklah organisasi World Wide Web Consortium atau W3C beserta organisasi-organisasi yang lain gitu. Nah, strukturnya akhirnya seperti ini. Kemudian untuk W3C sendiri sampai dengan hari ini direkturnya adalah T.J. Berners-Lee tadi ya, yang menemukan World Wide Web di awal tadi gitu ya. Nah, lalu apa tugas dari organisasi-organisasi itu? Ya tentunya yang pertama mengembangkan perangkat lunak ya atau software untuk web server. Di sejarah tadi bisa kita temukan contoh-contoh program dari CRN HTTPD. HTTPD itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Daemon gitu ya. Kemudian selain web server juga mengembangkan software untuk web kliennya atau sekarang kita sebut web browser ya. Contoh programnya juga ada, misalkan Mosaic for Windows, ini untuk Microsoft ya, Navisoft, OmniWeb, dan sebagainya. Nah, kemudian yang dikembangkan lagi adalah standar format dari dokumen HTML. Itu yang dibangun oleh organisasi-organisasi di bawah W3C tadi ya. Baik, sekarang kita detailkan lagi bagaimana sih konsepnya web itu. Jadi pada intinya web itu kan ada bagian yang namanya web server. Kemudian di sisi lain pasti sepasang sama web client gitu. Dimana sebenarnya web client ini menjalankan modul soket client ya. Di sisi lain web server juga sama menjalankan modul soket server. Nah, soket client dan soket server itu terhubung di media jaringan internet gitu. Nah, akhirnya antara soket client dan soket server itu pola komunikasinya itu diatur di Hypertext Transfer Protocol gitu ya. Untuk yang versi 1 ini terdapat di RFC nomor 2068. Nanti teman-teman bisa browsing ya. Nah, pertanyaannya adalah HTTP versi 1.1 ini bagaimana sih? Ini. Yang pertama, web client akan terhubung ke web server melalui standar Uniform Resource Locator atau biasa kita singkat URL ya. Nah, ini semua diatur di RFC nomor 1738. Kemudian setelah terhubung, web client akan melakukan request atau permintaan ke web server. Bentuk requestnya itu sebenarnya teks biasa, hanya ada aturan-aturan format tertentu gitu ya. Dimana aturannya itu sendiri sudah dibahas di RFC nomor 2068
yang section 5. Nah, lalu setelah diterima oleh server, maka server pun akan membalasnya gitu, atau istilahnya adalah respon ya. Dimana di respon ini ada dua bagian. Yang pertama adalah respon line atau headernya ya. Ini sudah diatur di RFC nomor 2068 section 6. Nah, selain respon line juga pasti ada respon body atau message body. Ini juga diatur di RFC nomor 1866. Nah, message body inilah yang akhirnya dinamakan HTML itu tadi. Gitu ya konsepnya ya. Baik, sampai di sini baru konsep globalnya. Coba kita detailkan lagi ya. Nah, di slide tadi ada dua istilah yang belum ada penjelasannya ya. Pastinya teman-teman akan bertanya ini. Yang pertama adalah HTML itu apa sih sebenarnya? Kemudian pertanyaannya kedua, tadi di web server sama di web client ada istilah socket ya. Pertanyaannya, socket itu sebenarnya apa? Kita bahas HTML dulu ya. HTML itu kan sebenarnya berkas dokumen. Ya dokumen seperti surat gitulah kurang lebih ya. Baik, untuk detailnya begini. Saya awali dengan membahas dari kata-katanya dulu ya. Ini yang saya ambil adalah bagian teks dulu. Teks itu kan berkas ya, atau data yang bentuknya ya teks, bukan binari ya. Sehingga karena bentuknya teks, itu bisa ditulis dan dibaca oleh segala mesin komputer gitu. Tidak tergantung dari sistem operasi juga. Contoh seperti teman-teman bikin file di Notepad misalkan ya, kalau pakai Windows, kemudian disimpan dengan ekstensi txt. Nah, itu coba dibuka di Linux, kan bisa. Lalu kata yang kedua, markup. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari markup itu kan meningkatkan, bisa juga menambahi atau menggelembungkan dari nilai asli. Nah, hanya dalam konteks HTML yang dimaksud markup itu adalah tulisan teks yang asli ditambah-tambahi. Itu. Nah, apa tujuannya dari markup? Supaya tulisan teks tadi itu bisa mempunyai fungsi yang lebih. Bisa mempunyai fungsi yang lebih dari tulisan teks yang sebenarnya gitu ya. Nah, istilah itulah yang dimaksud dengan hyper gitu. Hyper itu kan sesuatu yang melebihi gitu ya. Contohnya seperti hipertensi gitu kan, berarti tekanan darah kita kan melebihi batas normal gitu kan ya. Nah, dikarenakan tulisan teks tadi ditambahi sehingga punya fungsi yang lebih, maka akhirnya tulisan teks tadi bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi antar mesin komputer gitu ya. Nah, akhirnya alat komunikasi ini kan biasa disebut bahasa ya. Bahasa Inggrisnya kan language kan gitu. Itulah konsep dasar dari hypertext markup language. Kalau kita lihat dari definisinya ya. Baik, untuk lebih jelasnya gini. Coba ini saya kasih persamaannya atau padanannya dengan ini ya, dokumen manual ya. Contoh misalkan kita punya dokumen manual seperti ini. Bentuknya surat. Surat dari pemerintah kabupaten misalkan ya. Kemudian ini coba kita sandingkan dengan hypertext. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita amati di surat ini kan yang bagian atas, nah yang ini ya. Ini kan disebut kop surat ya. Atau bahasa Inggrisnya header gitu. Nah, selain kop surat, tentu ada isi suratnya kan ya, atau disebut body. Nah, seperti ini padanannya ya. Jadi sebenarnya hypertext itu ya sama saja strukturnya dengan surat manual. Ada kop surat atau header dan ada
isi surat atau body gitu. Hanya kalau di hypertext itu teksnya itu ditambah-tambahi atau di markup gitu, sehingga punya fungsi yang lebih. Contohnya ini, ada tanda ini P yang dikasih tanda lebih kecil sama lebih besar. Nah, ini berarti menandakan paragraf. Terus contoh lain, contohnya ini OL. Ini maksudnya adalah order list. Itu daftar kalimat yang ada nomornya gitu ya. Order list. Kemudian kalau LI ya berarti listnya gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi, nah seperti ini. Nah, itu kurang lebih konsepnya HTML. Nah, kalau teman-teman ingin mendalami HTML, ini teman-teman bisa ke ini ya, ke YouTube saya ya. Sudah saya sediakan, kemudian di bagian playlist itu nanti teman-teman bisa milih yang bagian desain web ini. Nah, di situ ada 10 video kurang lebih yang berisi tutorial untuk belajar HTML. Gitu ya. Oke. Lalu kita lanjutkan materi soket. Sebenarnya soket itu bisa dibayangkan sama dengan kurir itu ya. Kurir yang bertugas untuk mengirimkan berkas dokumen atau mengirimkan surat gitu. Saya awali dengan definisi soket ya. Jadi gini, kita umpamanya punya komputer. Ini adalah klien dan di sisi lain ada komputer juga yang jadi server. Lalu di klien ini kita buka browser ya. Contoh kita buka Google Chrome. Nah, pasti di seberang sana, nggak tahu di mana, di server itu ada aplikasi web servernya gitu. Pasti sudah pasang ini ya. Pertanyaannya, kok bisa browser ini komunikasi dengan web server? Nah, ceritanya gini. Sebenarnya di komputer klien itu browser menjalankan sebuah protokol atau bekerja mengikuti protokol tertentu gitu ya. Kebetulan protokolnya itu namanya adalah TCP/IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Singkatannya itu ya. Ada 4 lapisan, mulai yang paling bawah data link, yang kedua internet, yang ketiga transport, yang paling atas application. Web browser sendiri posisinya adalah di layer keempat atau di application gitu ya. Nah, non jauh di sana di server itu juga menggunakan protokol yang sama, TCP/IP juga. Nah, karena protokolnya sama, aturannya sama, akhirnya kan bisa komunikasi. Lalu secara garis besar prosesnya gini. Ketika kita ngetik di address bar di URL tadi ya, lalu kita enter gitu, maka di sini yang terjadi adalah dari application itu data dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil. Nah, pembagian paket itu sudah diatur juga di RFC nomor 793 ya. Lebih detailnya di situ. Lalu secara garis besar konsep pemesanan paketnya itu seperti ini. Ini di dokumen RFC-nya kalau kita lihat seperti itu ya. Tapi ini tidak saya bahas detail ya, sekedar teman-teman tahu gitu aja ya. Nah, setelah dibagi menjadi paket-paket, lalu per paketnya tadi itu ditambahi informasi tentang pengalamatan jaringan internetnya. Ini pun sudah diatur di RFC nomor 271. Nah, kurang lebih formatnya kayak gini. Tidak saya bahas detail ya. Lalu setelah itu ya sudah nyampe di data link, tinggal dikirim saja melalui jaringan internet gitu. Bisa lewat kabel atau bisa lewat wireless gitu ya. Nyampe di server, diterima juga di data link.
dari data link dibawa ke internet, dari internet dibawa ke transport, lalu dari transport dibawa ke application, diproses di server ya. Lalu hasil proses dari server, berarti outputnya dari web server ya, itu dikirim balik dari application sampai data link dengan konsep yang sama seperti browser tadi ya. Lalu dikirim balik melalui jaringan internet, nyampe di data link, dibawa ke lapisan atasnya ya sampai application, akhirnya informasi tadi atau datanya tadi bisa kita lihat di browser kita. Nah, gitu penjelasan singkat tentang TCP/IP protokol. Hanya yang jadi masalah untuk mengimplementasikan protokol TCP/IP ini kan sulit kan ya. Nah, beruntunglah pada saat ini sudah tersedia application programming interface yang dinamakan socket ya. Di mana socket itu sendiri adalah sebuah software untuk membungkus serangkaian aturan yang ada di TCP/IP itu tadi. Jadi kita tinggal pakai saja gitu. Nah, oke. Saya detailkan lagi. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mengimplementasikan protokol TCP/IP itu tidak mudah ya. Nah, 30 tahun yang lalu itu juga sudah dirasakan oleh para pengembang sistem operasi Unix gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1989 tim pengembang protokol TCP/IP ini dari California University ya, itu mengembangkan application programming interface yang kemudian dinamakan socket. Gitu ceritanya. Nah, akhirnya socket ini yang bisa ditanamkan di sistem operasi Unix dan bisa diterima secara de facto oleh banyak kalangan sampai hari ini. Itu sih sejarahnya socket ya. Nah, bentuknya socket itu bagaimana? Ya bentuknya ya software, bahasa pemrograman. Ini source code-nya bisa kita buka ya. Nah, ini salah satunya bisa kita temukan di source-nya Linux. Itu ada file socket C dan sekian file yang lain itu adalah implementasi dari socket. Nah, ini socket ini ditulis dengan bahasa C ya. Hanya sebenarnya kita tidak harus memahami alur program ini ya. Wah, terlalu panjang kalau kita harus pahami. Sebenarnya kita cukup tahu fungsi-fungsi mana yang bisa kita manfaatkan. Gitu saja sih sebenarnya. Lalu pertanyaannya, untuk mengaplikasikan socket, ini konsepnya bagaimana? Ya, socket ada dua sisi ya. Ada sisi klien, satunya sisi server. Kan gitu kan? Nanti konsepnya gini. Yang perlu kita pahami adalah proses di masing-masing ini ya. Kita bahas dulu yang server ya. Jadi nanti di server yang perlu kita lakukan tahap pertama adalah melakukan inisialisasi soket. Lalu di klien juga sama, ada proses inisialisasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses binding atau bind. Bind ini berarti menyatukan antara IP address dan port. Gitu. Lalu server tinggal melakukan proses listen. Listen ini berarti mendengarkan ya atau standby. Barangkali ada klien yang nyambung gitu. Nah, seandainya ada klien yang melakukan koneksi di sini ya, atau istilahnya adalah connection established, dan ternyata IP plus portnya sama, maka akan disetujui atau accept. Nah, ketika sudah disetujui berarti ya klien tinggal mengirimkan data ke server ya. Istilahnya adalah request. Nanti berarti di server tinggal diterima atau receive. Nah, setelah receive ini biasanya server melakukan sesuatu, melakukan proses sesuatu gitu ya. Prosesnya apa? Ya tergantung dari permintaan klien gitu. Nanti ada coding lagi di sini ya.
proses selesai maka server akan mengirim balik ke klien, atau istilahnya adalah respon. Berarti di klien ada proses receive ya. Seperti itu. Nah, setelah menerima dari server, di klien juga melakukan proses tertentu sesuai dengan data yang diterima. Lalu proses ini akan berhenti jika klien melakukan close atau menutup koneksi ya. Nah, gitu seterusnya proses ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Itu ya konsepnya ya. Bagaimana prakteknya? Saya menyediakan video, targetnya bisa membuat web server sendiri ya. Ini juga sudah ada di YouTube saya, linknya di sini. Kemudian playlistnya di Socket Programming ini. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut di situ ya. Oke, itu untuk Socket. Atau jangan-jangan ada teman-teman yang belum memahami dasar bahasa pemrograman ini. Oke, kalau teman-teman masih belum paham tentang bahasa programan, ini di YouTube saya juga sudah ada playlistnya di bawah ini ya, yang di algoritma dan pemrograman. Nah, di playlist ini nanti teman-teman bisa belajar bahasa mesin atau bahasa assembler dan sekaligus belajar bahasa C. Gitu ya. Itu kalau teman-teman belum memahami bahasa pemrograman ya. Baik, topiknya kita perluas lagi. Ini saya akan cerita web zaman dulu, sekarang, dan web masa depan. Oke, saya tak cerita tentang paradigma World Wide Web ya. Jadi web itu awalnya terdiri dari 3 bagian saja ya. Yang pertama adalah dokumennya atau HTML tadi, plus Hypertext Transfer Protocol. Ini HTTP ini terbagi menjadi 2, ada yang server, ada yang klien. Yang server biasa dikenal HTTPD atau Hypertext Transfer Protocol Daemon. Contohnya kita mengenal ada apa sih? Kalau Java ada Tomcat, kalau Microsoft mengeluarkan IS gitu ya. Kemudian di sisi lain ada klien atau istilahnya zaman dulu adalah World Wide Web. Sekarang kita mengenal browser. Nah, aturan-aturannya juga sudah tersedia di RFC itu ya. Bisa teman-teman browsing nanti ya. Nah, ternyata dari sini belum cukup ya. Ada kebutuhan web itu bisa nyambung ke mesin database. Misalkan nyambung ke Oracle atau ke MySQL, Microsoft SQL Server, dan sebagainya. Untuk itu nanti yang bagian server atau HTTPD itu akhirnya berkembang membutuhkan Common Gateway Interface atau CGI, di mana CGI nanti akan bisa menjalankan program script di server, atau istilahnya adalah server side scripting ya. Nanti server side scripting inilah yang akan nyambung ke mesin database. Nah, akhirnya kita mengenal ada PHP, ada Java Server Page, JSP ya, atau Microsoft mengeluarkan ASP, ASPX gitu ya. Itu adalah server side scripting. Lalu klien ini juga berkembang ya. Akhirnya muncul script untuk browser. Ada JavaScript, ada VBScript gitu ya. Yang akhirnya diistilahkan ECMAScript. Nah, teman-teman bisa lihat standarnya di RFC 4329 ya. Nah, serangkaian ini itu akhirnya dinamakan web versi 1 atau web generasi 1 atau web 1.0 gitu ya. Jadi tumbuh dari tahun 1990 sampai 2005. Nah, 2005 ke atas ternyata ada perkembangan, terutama dari sisi ECMAScript ini. Lahirlah istilah XML HTTP request gitu ya. Diawali dengan lahirnya AJAX, Asynchronous JavaScript and XML,
lalu lanjut jQuery, sampai akhirnya muncul React.js, muncul Vue.js, muncul Angular dan sebagainya ya. Kemudian ECMA script ini nanti terhubung ke server side scripting dengan metode REST API ya, Representative State Transfer API gitu. Nah, akhirnya konsep ini yang melahirkan interactive user interface. Nah, di era inilah akhirnya masuk ke klaster web generasi 2 atau web versi 2 atau web 2.0 gitu. Ini sejak 2005 sampai 2015. Akhirnya kita mengenal aplikasi web semacam Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya ya. Hanya sampai di sini ternyata terus berkembang. Era sekarang web ini sudah mengarah ke kecerdasan buatan ya. Sudah mengarah ke semantic web, mengarah ke augmented reality, virtual reality, Internet of Things, blockchain, cryptocurrency, dan sebagainya ya. Itu kan bagian dari AI kan ya. Nah, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang rumit, AI kan rumit ya. Akhirnya paradigma web dibawa ke arah web assembly dan web socket gitu. Infrastrukturnya dua itu sih yang penting ya, web assembly sama web socket. Nah, di era itulah yang akhirnya dinamakan web generasi 3 atau web 3 gitu. Dimana web 3 ini booming sejak 2017 sampai hari ini gitu ya. Nah, era kita sekarang era web 3. Gitu ya paradigmanya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan web 3? Baik, di YouTube saya juga sudah saya sediakan. Teman-teman bisa mengakses di sini ya, playlistnya ya. Tutorial Blazor. Untuk web 3-nya sementara saya pakai Blazor. Ya tidak hanya Blazor sih, framework-nya ada banyak. Cuman yang tersedia baru ini ya. Oke. Ini adalah materi yang saya kira sangat penting ya. Bagaimana kita belajar yang efektif untuk mengejar web itu tadi. Kita butuh trik di sini ya. Ini kalau saya buka kemampuan minimum ya untuk mengembangkan web itu sebenarnya bisa kita petakan. Ini saya bagi 3 ya. Ada yang bagian dasar dulu atau fundamental. Kemudian yang bagian kedua itu desain dan manajemen aplikasi atau software. Kemudian yang bagian ketiga itu bagian pengembangan dan pengoperasian gitu. Nah, peta yang pertama dulu, yang fundamental ya. Yang fundamental itu saya awali dengan algoritma dan dasar pemrograman. Ketambahan konsep jaringan internet atau TCP/IP layer gitu ya. Ini materi awalnya, ada 2 ini. Lalu dari 2 ini kita turunkan ke pengembangan web, World Wide Web gitu ya. Ini yang bagian pertama. Dimana kita tahu web itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada sisi server, soket server tadi ya. Ada HTTPD plus CGI tadi, baru nanti ke server side scriptingnya ya. Kemudian selain soket server juga bagian dokumennya, berarti kita belajar HTML, CSS, sama ketambahan XML atau JSON untuk model dokumennya atau datanya ya. Lalu sisi yang ketiga adalah bagian soket client. Ini nanti akan berhubungan dengan browser, di mana browser itu akan mengeksekusi ECMA script. Salah satu contohnya adalah JavaScript gitu. Dan juga bisa berkembang ke arah mobile application. Bisa ke Android, iOS dan sebagainya ya. Konsepnya sama saja sih, pakai soket client juga gitu. Nah, kemudian khusus yang bagian server bisa kita integrasikan dengan mesin database
atau saya menulis di sini database management system. DBMS itu terbagi dua, ada yang relational database sama yang non relational database. MySQL itu berarti contoh dari relasional gitu ya. Microsoft SQL Server itu contoh dari relasional. Kemudian kalau MongoDB itu contoh dari non relasional. Gitu ya teman-teman ya. Itu peta yang pertama. Kemudian untuk yang desain dan manajemen, ini yang perlu kita pelajari adalah arsitektur dari softwarenya atau dari produk softwarenya ya. Ada banyak di situ, mulai dari business plan atau biasa orang menyebut blueprint gitu. Ada API arsitektur, API arsitektur ya. Kemudian ada data arsitektur. Kalau misalkan teman-teman pakai relasional berarti nanti pakai normalisasi. Kalau yang non relasional berarti pakai struktur parent child gitu ya. Dan untuk programnya sendiri nanti ada flowchart, pseudocode dan sekitar itu ya. Itu produk arsitektur. Kemudian teman-teman juga bisa belajar UI UX, desain tampilannya ya, user interface, user experience. Bisa dimulai dari low fidelity design, kemudian dilanjutkan ke high fidelity gitu, atau biasa sebut prototype atau mockup biasanya ya. Ini teman-teman nanti bisa belajar Figma, Marvel, Adobe XD dan sebagainya ya. Lalu setelah itu teman-teman bisa belajar web design, HTML dan CSS tadi. Dan bisa juga teman-teman belajar desain untuk mobile. Biasanya formatnya kalau nggak XML ya JSON. Nah, selepas itu teman-teman bisa juga belajar project management. Salah satu framework yang sering kita pakai ada Agile Scrum itu ya. Sama framework manajemen lainnya juga boleh. Contohnya manajemen institut atau yang lain gitu ya. Itu di bagian desain dan manajemen. Lalu di bagian development and operation itu teman-teman bisa belajar development. Itu ada bagaimana teknik membangun softwarenya. Ini teamwork biasanya ya. Kemudian teknik debug softwarenya kayak gimana, testing softwarenya kayak gimana. Ada white box testing, ada black box testing dan seterusnya ya. Itu di development. Kemudian selesai membangun softwarenya bisa dilanjut ke deployment, berarti kan masang di server ya. Teman-teman perlu install banyak hal ini, mulai dari install secure shell, install web servernya, install database servernya, kemudian konfigurasi Git gitu ya, atau repository aplikasinya ya. Itu di deployment. Kemudian di bagian operation nanti teman-teman bisa manajemen bagaimana feedback dari pengguna, kemudian bagaimana tune up-nya, mendiagnosa kalau ada yang error, mengaudit, memonitor, seperti itu. Itu di bagian development and operation. Nah, ini kemampuan untuk mengembangkan web segini banyak ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menguasai materi segini banyaknya? Baik, ini saya punya analogi bagaimana mengasah sebilah pisau ya. Nah, ini contoh ada pisau. Dimana pisau ini kan yang sisi tajamnya kan ini ya. Ini ibaratnya seluruh materi yang harus dipelajari. Wah, mengasah segini panjangnya ya. Padahal kalau kita menggunakan pisau yang sesungguhnya, kan sebenarnya yang sering dipakai itu kan yang bagian sini saja kan ya. Yang bagian lain itu kan jarang kita pakai ya. Jadi seharusnya triknya itu di sini. Jadi kita perlu memahami mana bagian-bagian yang harus benar-benar diasah sebelum digunakan gitu. Paling yang butuh tajam yang segini saja.
Nah, sisanya ini nanti diasah belakangan jika teman-teman butuh gitu. Kalau selama belum butuh ya biarin aja. Nah, pertanyaannya, bagian yang harus diasah yang sedikit itu, yang harus tajam itu apa saja kan gitu toh? Nah, ini saya punya filosofi kurikulum gini, mundur selangkah, lari 1000 langkah gitu. Jadi konsepnya gini, konsep kurikulumnya diawali dengan teman-teman harus tahu target, harus tahu tujuan, harus tahu finish gitu. Yang dimaksud finish itu apa? Finish itu adalah ide kita atau ide teman-teman yang diwujudkan ke desain tampilan atau UI UX. Contoh misalkan teman-teman idenya mau buat e-commerce, ya sudah silakan bikin tampilan e-commerce dari mulai Figma sampai jadi HTML-nya. Itu dulu. Itu step 1 ya. Lalu ibaratnya kita mau lari ya, kan startnya seperti ini. Nah, kita belajarnya startnya itu tidak sama dengan yang lain gitu. Kalau yang lain katakanlah start normalnya ya, ini ada yang belajar Python, ada yang belajar Blazor, ada yang JavaScript, PHP, itu kalau start normal ya. Nah, kita tarik mundur gitu. Kita tarik mundur ke teknologi yang dasar. Apa itu? Yang pertama adalah assembler atau kode mesin. Ini yang kita pelajari di tahap yang kedua. Lalu di tahap yang ketiga, kita belajar socket programming. Gitu. Lalu setelah itu, nah dari start normal ini, ada Blazor, ada JavaScript, PHP, kita pilih salah satu saja. Jangan semuanya dipelajari. Salah satu saja. Contoh misalkan kita belajar Blazor, ya sudah. Kita pilih Blazor, kemudian dari Blazor tadi kita gunakan untuk membangun aplikasi sesuai dengan UI UX yang sudah kita desain. Jadi konsep belajarnya adalah Example Problem Based Learning atau EPBL gitu ya. Belajar sesuai dengan studi kasus gitu. Itu ya konsepnya ya teman-teman ya. Nah, dengan konsep seperti itu sebenarnya teman-teman itu hanya butuh waktu paling sekitar 3 sampai 4 bulan untuk bisa mengembangkan aplikasi. Nah, kalau teman-teman ingin belajar dari video saya ya, linknya di sini. Langkah pertama, teman-teman belajar ini dulu. Ini ada sekitar 10 video, ini teman-teman bisa ikuti. Ini finish, baru teman-teman belajar algoritma dan pemrograman. Yang ini selesai algoritma, teman-teman bisa belajar socket programming. Lalu yang keempat, teman-teman belajar Blazor. Nah, itu kalau teman-teman ingin belajar dari video saya ya. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.